Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan hasil program pendampingan kami di mata kuliah Manajemen Bisnis Kecil dengan dosen pendamping Bapak Patrick Vivik Adinata. Perkenalkan, nama saya Gregorius Wahyu Pranojati dengan NIM 081. Perkenalkan, saya Patrick Sandana Martopili Priberu dengan NIM 073. Perkenalkan, nama saya Dionisius Febri Budiawan dengan NIM 085. Dan perkenalkan, saya Angkedi dengan NIM 078. Dan ini dia programnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Caisen Travel. Caisen Travel ini adalah usaha transportasi wisata yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 2020. Berdiri sebagai respon terhadap potensi besar pariwisata kota ini, Caisen menyediakan layanan city tour dengan transportasi nyaman, aman, dan terjangkau. Usaha ini melayani wisatawan lokal dan mancanegara dengan armada mobil pribadi, minibus, dan bis pariwisata, lengkap dengan sopir profesional yang memahami destinasi wisata populer di Yogyakarta dan sekitarnya. Caisen Travel ini didirikan oleh Pak Topan. Pak Topan sendiri juga menyadari bahwa kota Jogja itu sebagai kota wisata, maka dari itu Pak Topan mendirikan ini atas dasar ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Yogyakarta dan ingin bergerak di bidang yang beliau kuasai. Lalu Pak Topan ini mendirikan kantor Caisen Travel di Ring Road Utara nomor 3 Sleman, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk kendala dari Caisen Tour sendiri ada dari pemanfaatan atau pengelolaan media sosial sebagai alat pemasaran. Nah, selanjutnya ada teknis pembuatan konten-konten dan juga pembuatan caption dan lain-lain hal dalam media sosial itu. Nah, yang selanjutnya adalah kendala atau pencatatan di armada-armada yang keluar atau pencatatan operasional. Nah, oleh karena itu kami hadir di sini untuk mendampingi Caisen Tour. Oke, baik, selanjutnya terkait dari tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu, yaitu kendala apa aja sih yang dialami oleh Caisen Travel. Yang pertama ada terkait sosial media. Jadi pemasaran dari Caisen Travel ini tidak bisa mengoptimalkan sosial media. Pak Topan sendiri sudah bilang ke kami bahwa sebenarnya dia tahu bahwa sosial media adalah satu alat yang bisa untuk pemasarannya mereka, tetapi Pak Topan sendiri buta akan hal itu, buta akan mekanisme penggunaan sosial media, contoh seperti Instagram, TikTok. Dulu sempat punya Pak Topan pada tahun 2020 juga, tapi tidak dikelola dengan baik dan isinya lebih kepada pribadi. Nah, maka dari itu kita hadir. Yang pertama, kita membuat akun media sosial, kita mengajari Pak Topan berdiskusi langsung gimana aja sih cara misalnya mengupload bio, terus memasang foto profil, mengunggah konten. Setelah kita ajarin berdiskusi tersebut, kita biarkan Pak Topan untuk mencobanya sendiri. Dan alhasil Pak Topan bisa untuk mengupload video caranya seperti apa, terkait bionya, penambahan tempat, penambahan nomor telepon. Nah, karena kemarin juga Pak Topan kan sempat udah punya logo, tapi ternyata akun tersebut hilang, maka dari itu kita membuat logo lagi karena logonya sempat belum di-download yang sebelumnya. Terus yang kedua ada pengoptimalan operasional. Pak Topan juga cerita bahwa dia itu sempat mendapatkan 1 atau 2 pelanggan yang dimana dia nggak bisa merespon cepat untuk mengonfirmasi unitnya, karena Pak Topan memiliki cuma 3 atau 4 unit, sedangkan unit yang lain itu ada unit rekanannya, terus paguyubannya. Jadi maka dari itu kita membuat spreadsheet agar bisa dikelola dengan baik oleh teman-temannya paguyuban sama Pak Topan sendiri. Jadi spreadsheet ini gunanya adalah dimana Pak Topan sendiri dan rekan-rekannya itu memasukkan data-data terkait mobil, terkait unit yang bisa dipakai atau tidak. Misalkan unit itu di hari ini di tanggal 19 itu bisa atau enggak, terus misalkan unit ini lagi ada kendala atau enggak. Jadi misalkan ketika ada pelanggan yang menanyakan unit misalkan Sigra, nah Pak Topan bisa nyarinya secara real life. Dia tinggal buka spreadsheet dan melihat
ini unitnya kosong apa enggak. Nah, maka dari itu salah satu cara kami untuk mengoptimalkan operasional mereka, Pak Topan, ialah membuat split shift tersebut. Mungkin segitu aja dari kami, dari saya, terkait dengan pembahasan solusinya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan dari pendampingan bersama Caijan Travel. Kami berhasil menjawab dua kebutuhan utama dari Caijan Travel, yaitu pemasaran digital dan efisiensi operasional. Yang pertama, pemasaran digital. Kami memberikan pelatihan penggunaan media sosial, Instagram, dan TikTok. Hasilnya, para pelaku usaha kini mampu mengelola akun mereka sendiri secara mandiri. Konten promosi menjadi lebih menarik, relevan, dan konsisten sehingga lebih efektif dalam menjangkau pelanggan. Yang kedua, dalam aspek operasional, kami menerapkan sistem pencatatan berbasis spreadsheet sederhana. Sistem ini memudahkan pelaku untuk memantau ketersediaan armada, mempercepat respon terhadap pelanggan, dan meningkatkan koordinasi dengan mitra usaha. Dari hasil pendampingan ini, kita dapat melihat bahwa solusi digital yang sederhana sekalipun dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan UMKM dan efisiensinya. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin teman-teman pengen jalan-jalan, liburan, wisata, atau bahkan mau sewa mobil. Percayakan aja dong sama kami, Caijan Travel. Oke teman-teman, Caijan Travel ini hadir sebagai solusi perjalanan Anda. Yang pertama, misalkan teman-teman mau antar jemput bandara, Caijan Tour ini bisa untuk melayani Anda. Dijemput di bandara, diantarin untuk rumah. Yang kedua, mudik teman-teman. Jadi Caijan Tour ini juga bisa menemani Anda pulang ke rumah nenek kalian masing-masing. Gak hanya cuma di dalam kota. Selanjutnya ada wisata. Jadi teman-teman bisa diantar ke wisata di Jogja maupun di luar Jogja. Yang terkenal Jogja ini banyak loh wisatanya teman-teman. Dan yang terakhir ada sewa mobil. Jadi teman-teman di sini juga bisa sewa mobil pas cuci dengan gampang dan mudah syaratnya teman-teman. Selain itu banyak pilihan mobil dari kami.